Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ela Dawetul Fatona dari Prodi PGMI akhiran NIM 09. Di sini saya akan menempuh tugas dari Ibu Dr. Lailatul Usriyah yang dimana menempuh pembelajaran mata kuliah manajemen kelas. Baik, pada materi kali ini ialah tentang pendekatan dalam manajemen kelas berbasis pembelajaran aktif. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang dimana pendahuluan ini pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang dimana keberhasilannya itu sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran di kelas. Maka dari itu, diperlukan manajemen kelas yang baik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan juga mendorong keaktifan siswa. Kalau suasana kelas tidak kondusif ataupun suasana kelas ataupun juga manajemen kelas itu kurang baik, pasti di dalam kelas itu siswa akan kurang kondusif dan juga tidak terlalu aktif dan lebih banyak diam. Nah, pembelajaran ini beralih ke student center yang dimana salah satunya itu melalui pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung. Namun penerapannya itu memerlukan pengelolaan kelas yang tepat, guru berperan sebagai fasilitator dan perlu menciptakan lingkungan belajar. Yang pertama ialah cooperative learning. Apa sih cooperative learning itu? Ialah pendekatan pembelajaran aktif yang dimana menekankan kerjasama siswa dalam kelompok kecil yang heterogen untuk menciptakan tujuan bersama. Nah, dalam proses cooperative learning ini, siswa itu saling berdiskusi, dan juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan kelompoknya, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan tidak berpusat kepada guru. Penerapannya dalam manajemen kelas itu menuntut guru untuk mengelola kelompok secara efektif, yang dimana merancang kegiatan yang mendukung kerjasama serta memberikan arahan yang jelas. Nah, pada pendekatan ini memiliki prinsip ketergantungan positif antar anggota dan juga tanggung jawab individu, sehingga mendorong partisipasi aktif sekaligus tanggung jawab pribadi siswa dalam belajar. Dalam penerapan cooperative learning ini, guru juga perlu memperhatikan beberapa langkah penting dalam manajemen kelas, yaitu ada 4. Yang pertama itu guru harus merencanakan pembelajaran dengan baik, termasuk menentukan tujuan pembelajaran, materi yang akan dipelajari, serta aktivitas kelompok yang akan dilakukan. Kedua, guru itu perlu membentuk kelompok belajar yang efektif dan juga memastikan setiap anggota memiliki peran yang jelas. Ketiga, guru itu harus memantau proses kerja kelompok dan memberikan bimbingan apabila terdapat kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang terakhir ialah guru perlu melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap hasil belajar siswa yang baik secara individu maupun secara kelompok. Setelah itu, problem based learning, yang dimana PBL ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai awal proses belajar sehingga siswa itu aktif mencari solusi melalui diskusi dan juga pemikiran kritis. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator sementara siswa itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerjasama, dan juga memahami materi secara lebih bermakna karena terkait dengan kehidupan yang nyata. Setelah itu ada langkah-langkah dalam PBL ini. Yang pertama adalah orientasi pada masalah guru. Yang kedua itu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga itu membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya setiap kelompok. Yang kelima itu menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu ada active learning di madrasah ibtidaiyah ataupun MI dan SD, yang dimana active learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa itu aktif dalam berpikir, bertanya, berdiskusi, dan melakukan berbagai kegiatan belajar. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan kognitif,
afektif, dan psikomotorik siswa. Nah, di dalam SD atau MI ini, active learning itu penting karena membantu siswa belajar lebih efektif melalui aktivitas langsung. Permainan seperti apa? Seperti permainan, seperti pembagian kelompok yang dimana nanti akan lakukan diskusi dan juga pengalaman yang nyata. Setelah itu ada penerapan active learning di MI. Nah, penerapan active learning ini meliputi 3 tahapan yang utama. Yang pertama itu adalah penerapan pembelajaran, yaitu guru merancang kegiatan yang mendorong keaktifan siswa melalui metode, media, dan aktivitas yang variatif. Kedua, pelaksanaan pembelajaran di mana guru itu berperan sebagai fasilitator dan juga menerapkan berbagai metode seperti diskusi, kelompok, bercerita, role play, discovery learning, dan juga project based learning agar siswa itu terlihat aktif. Yang terakhir ialah evaluasi pembelajaran, yang dimana tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses seperti keaktifan, kerjasama, dan juga kemampuan peserta, kemampuan presentasi. Secara keseluruhan, active learning ini terbukti jika dapat meningkatkan keterlibatan dan juga hasil belajar siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.